Hai semua, selamat datang kembali di Hansatsu Channel. Bagaimana keadaan kalian? Semoga dalam kondisi baik-baik saja dan selalu bahagia. Di video kali ini, Hansatsu Channel akan membahas mengenai alasan kenapa Power Rangers Dino Charge lebih baik dari Shuden Sentai Kyoryuja. Bersiaplah. Sejak mengadaptasi season Kyoryu Sentai Zyuranger menjadi Mighty Morphin Power Ranger, waralaba ini selalu konsisten menayangkan Power Rangers hampir setiap tahun. Dikarenakan Power Rangers ini merupakan adaptasi dari Super Sentai, yang mana setelah selesai mengadaptasi Zyuranger, Power Rangers juga mengadaptasi Sentai-Sentai setelahnya. Meski merupakan serial adaptasi, namun tidak berarti apa yang ditampilkan waralaba ini tidak sebagus waralaba aslinya. Tercatat ada beberapa serial Power Rangers yang lebih baik dari versi Super Sentai-nya dari beberapa aspek, baik dalam segi cerita serta aspek yang dirasa kurang dalam serial versi Super Sentai-nya. Salah satunya adalah yang diperlihatkan oleh Power Rangers Dino Charge dan Power Rangers Super Charge, yang mana merupakan adaptasi dari seri Super Sentai Shuden Sentai Kyoryuja. Bagi sebagian fans, versi adaptasi dari Shuden Sentai Kyoryuja ini sedikit lebih baik dari versi Sentai-nya, dikarenakan menampilkan beberapa aspek yang masih kurang dan jika dilihat dalam versi Super Sentai-nya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Untuk mencari jawaban tersebut, maka dari itu di video kali ini Hansatsu Channel akan membahas mengenai alasan kenapa Power Rangers Dino Charge lebih baik dari Shuden Sentai Kyoryuja. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe video ini agar Hansatsu Channel bisa lebih semangat dalam memberikan informasi terkait Super Sentai dan Power Rangers kepada kalian semua. Kalau sudah, langsung saja ke videonya. Adegan tarian saat berubah yang dihilangkan. Dalam Kyoryuja, para Super Sentai ini yang akan berubah memainkan sebuah tarian dengan iringan musik yang riang gembira, untuk kemudian menembakkan gabu revolver sekaligus alat berubah mereka ke udara. Hal ini lantaran tema samba yang dibawakan dalam series Kyoryuja ini. Akan tetapi, sebagian para fans menilai ini merupakan elemen yang unik dan baru. Namun, tidak sedikit juga yang mengkritisi hal tersebut sebagai bagian yang mengganggu serta kerap melunturkan kesan epik dan heroik di momen-momen tertentu. Ditambah, tarian tadi bisa dilakukan oleh seluruh personil secara alami tanpa harus mempelajarinya, termasuk bagi tokoh-tokoh yang baru saja menjadi Rangers. Di dunia tokusatsu, terutama Super Sentai, fenomena ini dikenal sebagai pose berubah tanpa belajar. Pemandangan yang berbeda justru diperlihatkan dalam versi Amerikanya, di mana para Ranger yang berubah tidak menggunakan tarian seperti halnya dalam versi Kyoryuja. Mereka hanya perlu berputar dan memperagakan beberapa pose simpel, namun masih tetap terlihat keren dan tidak melunturkan kesan heroik dan epic tadi. Meskipun kalimat berubah mereka terdengar lebih panjang dan ribet, setidaknya buat kita para fans yang kurang setuju dengan tarian Kyoryuja, disuguhkan tontonan yang lebih berbeda dan lebih original buatan Power Rangers. Ironisnya, dalam versi Korea Selatan yang bernama Power Rangers Dino Force Brave masih menggunakan adegan tarian ini, namun dengan nuansa, musik, dan gerakan ala Korean style sehingga masih dapat diterima meski bagi sebagian orang masih terlihat absurd. Penokohan dan pengembangan karakter. Dalam versi Power Rangers Dino Charge memiliki penokohan yang unik-unik, meski kebanyakan dari mereka disesuaikan dengan karakter dalam versi Kyoryuja. Salah satu contoh kasusnya adalah Koda, Blue Ranger yang berasal dari Indonesia ini berperan sebagai komik real life
sama seperti versi counterpartnya, Nobuharu dalam versi Kyoryuja. Akan tetapi, Power Rangers Dino Charge cukup unggul dalam beberapa pengembangan karakter. Setiap tokoh seakan dikasih panggung dalam development karakternya, sehingga tidak terkesan tiba-tiba dan dapat dinikmati oleh para penonton. Inilah keunggulan lain dari Power Rangers Dino Charge, yakni pengembangan karakter. Sebagai contoh, Chase, yang merupakan seorang playboy dan tidak bisa fokus pada satu hal, bisa menjadi semakin dewasa dan setia. Lalu ada karakter Kendall Morgan yang memiliki karakter yang serius. Seiring berjalannya waktu, Kendall Morgan ini juga bisa menjadi pribadi yang luas dan juga ramah. Bahkan untuk karakter Philip yang awalnya digambarkan sebagai pangeran yang arogan, bisa rela mengorbankan dirinya dan bersikap layaknya pahlawan seiring berjalannya waktu. Itulah sebagai contoh elemen dari pengembangan karakter dari Power Rangers Dino Charge yang rapih. Para penonton seakan diberi waktu untuk memahami setiap karakter dan setiap tokoh dan tidak melulu fokus pada satu orang. Tidak hanya dari pihak Rangernya saja, dari pihak musuh pun mereka memiliki konflik yang menarik untuk diikuti. Sementara dari versi Kyoryuja sendiri, pengembangan karakter mereka cenderung cepat dan berlangsung begitu saja. Tahu-tahu langsung akrab, tahu-tahu langsung kuat, dan permasalahan dapat terselesaikan secara instan. Walau begitu, hal tersebut merupakan kiat agar anak-anak dapat memahami permasalahan tanpa harus berpikir lebih keras. Sebab bagaimanapun juga ini adalah acara untuk anak-anak, sehingga unsur kompleksitas dirasa tidak terlalu diperlukan, terutama dalam hal pengkarakteran. Ironisnya, Kyoryuja ini malah mendapatkan penonton yang lebih rendah, yakni 3,9 dari seluruh viewer yang ada di Jepang. Meski hal tersebut juga dialami oleh Sentai-Sentai yang tayang pasca Kyoryuja. Komedi yang lebih segar dan mudah dimengerti. Dalam season Kyoryuja, unsur komedi yang mereka tampilkan memang cukup khas, terutama untuk karakter Nobuharu dan Ramirez yang sangat suka bercanda di tiap waktu. Akan tetapi, komedi dalam Kyoryuja ini memang terlalu Jepang, sehingga tidak gampang dipahami oleh audiens luar Jepang. Nobuharu misalnya, ia adalah sosok pria dewasa yang suka melontarkan candaan-candaan garing, atau bagi kita itu candaan bapak-bapak ya. Meskipun itu sebenarnya jokes ala orang tua yang sulit dipahami oleh generasi muda di Jepang. Sementara untuk season Power Rangers Dino Charge, candaan atau jokes mereka itu cukup banyak dipahami oleh penonton internasional, baik secara teatrikal maupun dialog atau kata-kata. Hal tersebut didukung oleh chemistry dari tiap para anggota Dino Charge yang membuat jokes tersebut yang mereka lontarkan semakin menjadi terlihat lucu. Uniknya, dalam serial Dino Charge ini, porsi komedi tidak dibebankan oleh satu karakter saja, melainkan merata ke seluruh anggota Rangernya, yang mana setiap anggota memiliki porsi komedinya masing-masing. Lebih realistis secara konsep atau storyline serta tema yang diusung Power Rangers Dino Charge dan Power Rangers Dino Supercharge lebih terlihat realistis. Di sini, sumber kekuatan para Rangers bukanlah Dino Charge tersebut, melainkan Energyme yang digunakan untuk mengisi ulang baterai Dino Charge para Rangernya. Sementara baterai-baterai Dino Charge tersebut merupakan ciptaan seorang ilmuwan bernama Kendall Morgan. Selain itu, mereka juga menampilkan unsur-unsur museum dan arkeologi di dalam serial ini untuk menambah kesan realistis. Hal ini dikarenakan untuk menyesuaikan dengan tema dinosaurus yang diusung dalam serial ini. Bahkan ada penjelasan mengenai terciptanya Zord mereka demi membuat kesan nyata di mata para penonton. Sementara dalam versi Kyoryuja, mereka lebih menitik beratkan dongeng, fantasi, dan hal lainnya
agar cerita yang dibawakan lebih terkesan ringan di mata para penonton. Hal ini disebabkan Zyuden Sentai Kyoryuja merupakan series yang menyasar pasar anak-anak, sehingga mereka ingin menyajikan cerita dan plot yang ringan, serta mudah dimengerti oleh para anak-anak. Namun, jika dilihat dari rating buruk Kyoryuja, tentunya membuat Toei harusnya sadar agar dalam penggarapan series Super Sentai perlu menyisipkan hal-hal yang menarik, serta sedikit bermain dengan kompleksitas. Logikanya, jika suatu tayangan Super Sentai memiliki cerita yang menarik, maka banyak orang yang akan menontonnya. Dan jika memiliki banyak penonton, tentu saja tidak sedikit dari mereka akan membeli merchandise mainannya. Tidak hanya berfokus pada sang Ranger Merah. Bisa dibilang kalau Kyoryuja ini terlalu fokus pada sang Ranger Merah, yakni Daigo Kiryu atau yang lebih biasa dikenal sebagai King. Bahkan segala problem, perkara, sampai keputusan para tokoh dalam serial ini terpusat pada Kyoryu Red tersebut. Selain itu, kekuatan Kyoryu Red Carnival pun hanya dapat digunakan oleh Daigo Kiryu saja. Meski hal ini cukup lumrah di Super Sentai series, di mana upgrade form hanya terkhusus pada Ranger merahnya saja. Namun yang menjadi masalah adalah dari banyaknya karakter Ranger yang ada, sekitar 75% atau lebih dari semua cerita dalam series ini berpusat pada Daigo Kiryu semata, sehingga membuat Ranger lain terasa hanya menjadi pelengkap semata. Hal tersebut membuat banyak fans dari Super Sentai ini menjuluki season Kyoryuja ini sebagai season Daigo Sentai King Ranger. Meski begitu, Daigo memang tidak seburuk itu sebagai Ranger merah. Malahan dia terlihat sangat baik, serta ia juga menginspirasi banyak tokoh Ranger merah lain di series setelahnya. Pemandangan ini cukup berbeda di series Power Rangers Dino Charge. Karakteristik Tyler memang sedikit mirip dengan Daigo, namun fokus cerita tidak melulu tentang dirinya. Tokoh-tokoh lain juga memiliki porsi serupa dan berkontribusi dalam pengembangan cerita dalam serial ini. Jadi bisa dikatakan setiap tokoh dalam series ini diulas satu persatu di tiap episode yang berbeda. Karena alasan penokohan inilah banyak yang menilai bahwa Power Rangers Dino Charge merupakan season terbaik dalam penulisan cerita, bahkan melampaui series originalnya yaitu Zyuden Sentai Kyoryuja. Dan ya, itulah tadi penjelasan mengenai alasan kenapa Power Rangers Dino Charge lebih baik daripada Zyuden Sentai Kyoryuja. Hal ini bukan berarti buruk, namun jika dilihat dalam aspek di atas, Dino Charge dan Dino Supercharge jauh lebih unggul dari versi Kyoryuja. Dan mungkin itu saja penjelasan di video kali ini. Semoga penjelasan tadi dapat menambah wawasan kalian seputar dunia Tokusatsu, terutama Super Sentai dan Power Rangers. Jika ada tambahan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe video ini agar Hansatsu Channel bisa lebih semangat dalam memberikan informasi terkait Super Sentai dan Power Rangers kepada kalian semua. Akhir kata, adieu. With